Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Tukang Coding. Jadi di video ini kita akan melanjutkan playlist membuat toko online dengan menggunakan Bootstrap 5. Dan untuk video ini kita akan melanjutkan pembuatan homepage dari toko online kita. Di mana nanti kita akan membuat bagian dari menu kategori dan produk. Oke teman-teman, kita lanjut ke codingannya. Jadi sebelum teman-teman memulai codingannya, teman-teman harus masuk dulu ke folder project kita. Lalu masuk ke folder aset. Di sini kemarin sudah ada beberapa gambar yang kita gunakan untuk membuat carousel. Kemudian teman-teman buat lagi dua buah folder dengan nama kategori dan produk. Di mana kategori ini nanti berisi sebuah icon yang akan kita gunakan untuk kategori kita. Dan untuk folder produk berisi gambar-gambar produk yang nantinya akan kita gunakan sebagai gambar dari produk kita. Setelah itu teman-teman buka text editor teman-teman semua, otomatis di sini akan muncul dua folder kategori dan folder produk. Oke, lanjut kita buka folder page lalu pilih yang file home page. Di sini kita akan melanjutkan untuk pembuatan menu dan pembuatan produk. Kita juga buka untuk style home-nya. Kita tutup aja biar rapi. Lalu di bagian homepage ini kita arahkan ke bawah. Di bawah carousel ini tambahkan sebuah komen dengan nama awal kategori. Biasakan jika kita ingin membuat sebuah codingan, kita berikan komen agar codingan kita terlihat rapi. Kemudian kita buat di dalam komen ini sebuah div dengan nama container. Kita akan membuat menu-menu dari kategori. Oke. Lalu di dalam div container ini kita buat div dengan nama row. Di dalam div row kita beri sebuah div dengan nama call. Yang mana call ini nanti akan kita buat menjadi seperti ini. Call lg2, call md3, call sm4 dan call 6. Setelah itu di dalam div ini kita buat juga sebuah div dengan nama menu kategori. Oke, lalu di dalam sini kita tambahkan sebuah gambar dan sebuah teks. Kita buat dulu tag A. Kemudian di dalam tag A ini kita tambahkan tag img. Lalu arahkan ke folder kategori. Tentunya kita pilih yang file baju. Kita masuk dulu ke folder kategori. Lalu pilih file icon atau gambar yang kita inginkan. Di sini kita pilih baju.png. Coba kita save, lalu kita buat di bawahnya sebuah tag P untuk memberikan sebuah tulisan. Contohnya seperti ini. Lalu kita refresh dan kita buka di browser. Oke, seperti ini. Dia sudah muncul seperti ini. Lalu kita ingin mereka ini sejajar rata tengah. Jadi di bagian sini, bagian row ini, kita beri dia tag center. Seperti ini. Coba kita save, kita refresh. Oke, dia sudah rata tengah. Lalu kita akan merubah ukuran dari gambar ini. Kita buat dia lebih kecil. Pertama, kita beri dulu dia sebuah kelas untuk tag img-nya.
contohnya IMG kategori, lalu kita panggil kelas IMG kategori ini di style home. Kita beri dulu sebuah command dengan nama kategori. Lalu kita pastekan dan kita berikan dia width-nya contohnya 50 pixel agar tidak terlalu besar. Oke, sudah mantap seperti ini. Lalu kita akan membuat sebuah background color. Jadi di bagian row ini kita berikan dulu dia sebuah kelas dengan nama row container. Lalu row container ini kita styling di style home. Seperti ini. Lalu kita beri background color-nya contohnya warna putih. Kemudian kita save, kita refresh. Oke, dia sudah memiliki background color. Tapi kita di sini buat dulu margin top-nya 5 agar dia memiliki jarak. Seperti ini. Dan kita lihat ini dia tidak rata antara carousel dan background color yang ini, warna putih ini, dia tidak sejajar. Coba kita hilangkan dulu marginnya untuk yang row container ini. Kita buat margin 0 pixel. Kita save, kita refresh. Oke, dia sudah sejajar. Tinggal kita berikan dulu jarak ini. Di atas gambar ini kita akan memberikan sebuah jarak. Kita masuk ke bagian sini, kelas ini. Lalu kita berikan dia margin top-nya contohnya 2. Kita save, kita refresh. Oke, kalau kurang besar kita buat 3. Kita refresh. Oke. Lalu jarak juga kita berikan untuk tulisan dan ikonnya. Jadi kita berikan dulu di sini di tag P-nya kita berikan sebuah kelas lalu isikan mt2. Kita refresh. Oke, sudah mantap seperti ini. Lalu tinggal kita copy dulu div call ini sampai penutup div call. Kita copy dia sebanyak 12. Kita save, kita refresh lagi. Oke, dia sudah ada 12 menu kategori. Kita tinggal merubah untuk gambar-gambarnya saja dan nama dari kategorinya. Contoh di sini kita buat celana. Lalu kita ubah juga celana. Di sini elektronik. Di sini kita buat smartphone dan aksesoris. Lalu jam tangan. Kecantikan dan kesehatan. Lalu ada laptop. Ininya kita buat jadi contohnya komputer dan aksesoris. Lalu otomotif. Kemudian di sini ada sepatu, ada tas.
Lalu kita save, kita refresh, oke dia sudah mantap seperti ini. Kemudian coba kita berikan dia sebuah judul. Di atas menu-menu kategori ini kita buat sebuah judul agar nanti kita tahu bahwa ini merupakan menu dari kategori. Caranya gampang, tinggal kita tambahkan sebuah div di bawah kontainer ini dengan nama contohnya judul atau judul kategori seperti ini. Lalu di dalamnya kita buat sebuah H5 untuk memberi teks kategori. Kategori. Coba kita save, kita refresh. Oke, sudah jadi seperti ini. Kita ingin dia memiliki warna, background color. Jadi untuk di bagian ini kita beri dia style aja di sini. Background colornya contohnya warna putih. Lalu kita berikan dia padding 5 pixel dan 10 pixel. Kita save, kita refresh. Oke, dia sudah mantap, sudah ada seperti ini. Lalu untuk ini row ini kita berikan dia sebuah margin top sebesar 2 agar dia memiliki jarak. Lalu kita refresh. Oke, sudah memiliki jarak seperti ini. Lalu di H5 ini kita berikan sebuah kelas dengan nama text center agar tulisannya menengah. Oke, seperti ini. Dan kita akan mencoba memberikan sebuah margin top di bagian sini atas kategori ini agar tulisannya ke tengah. Kita buat style, lalu margin topnya contohnya 5 pixel. Kita save, kita refresh, dia sudah menengah. Lalu yang terakhir kita akan memberikan sebuah efek apabila mouse kita arahkan ke icon kategori, maka akan memberikan sebuah efek. Contohnya kita akan memberikan sebuah efek, kita panggil dulu yang IMG kategori ini, kita berikan styling di sini. Lalu kita hover. Apabila IMG kategori di hover, maka ubahlah transformnya menjadi scale. Delay-nya 1.2. Kita save, lalu kita refresh. Kita arahkan coba. Oke. Jadi kalau kita arahkan mouse-nya ke icon kategori, dia akan membesar seperti ini. Kita akan berikan dia juga sebuah transition agar pergerakannya itu lebih smooth. Contohnya 0,2 second. Kita refresh, kita arahkan lagi. Oke, seperti ini. Dia agak lebih smooth dari sebelumnya. Dan coba kita lihat di tampilan mobile, apakah dia sudah responsif. Oke, seperti ini. Ini tampilan untuk yang besar, kemudian medium, small, dan extra small. Ini sudah termasuk responsif. Jadi nanti di tampilan mobile dia akan responsif seperti ini. Oke. Selanjutnya kita akan membuat tampilan dari produk kita. Kita kembali lagi ke text editor kita. Kita ke paling bawah di akhir kategori ini kita buat komen dengan nama awal produk. Lalu kita tutup komen dengan nama akhir produk. Dan di dalam sini kita berikan dia sebuah div dengan nama container. Lalu di dalamnya kita buat div dengan nama row. Di dalamnya juga kita buat div dengan nama call. Call ini akan kita buat seperti ini. Call LG2, call MD3, atau call MD2, call SM4, lalu call 6.
Kita save, lalu di dalam sini kita akan menampilkan produk kita. Di sini kita akan menggunakan komponen dari Bootstrap 5 yaitu card. Jadi teman-teman buka dokumentasi Bootstrap, lalu masuk dan pastikan ini sudah yang versi 5. Pilih yang bagian komponen, terus pilih yang card. Di sini teman-teman bebas mau pilih card yang mana, tapi untuk video ini kita akan memilih yang paling atas ini atau yang simple saja. Lalu teman-teman pastikan di dalam sini teman-teman rapiin dulu. Lalu untuk styling cardnya kita hapus, kita save. Ini juga kita hapus atau nggak usah dulu. Kita refresh dulu, kita lihat hasilnya seperti ini. Oke, dia sudah menampilkan sebuah card dari Bootstrap 5. Lalu teman-teman tinggal ubah saja ini IMG SRC-nya menjadi gambar yang sudah kita siapkan. Kita masuk ke folder produk, lalu produk, dan pilih produk yang kita inginkan. Di sini contohnya gambar produk 1 dulu. Kita save, kita refresh. Oke, ternyata ini merupakan sebuah headset. Tinggal teman-teman ganti aja titelnya jadi sesuai dengan gambarnya. Untuk yang tag P ini kita ganti dengan sebuah harga. Contohnya Rp 367.000. Lalu bagian ini tombolnya kita ubah menjadi beli. Dan untuk BTN primernya kita ubah menjadi dark, BTN dark. Sebelumnya kita ganti aja ini menjadi H6 agar tulisannya nggak terlalu besar. Kita save, kita refresh. Oke, seperti ini. Tapi kita mau tombol ini dia memenuhi kontainer card-nya biar lebih rapi. Jadi kita tambahkan aja sebuah kelas dengan nama dgrid. Kita save, lalu kita refresh. Oke, sudah mantap seperti ini. Dan kita mau juga tulisan judulnya dan tulisan harganya ini rata tengah. Kita tinggal tambahkan sebuah kelas dari Bootstrap 5 yaitu text center. Kita refresh lagi, dia sudah berada di tengah. Dan yang terakhir kita akan memberikan dia sebuah icon bintang agar seperti toko-toko online lainnya. Kita akan mengambil icon bintang dari Font Awesome. Lalu pilih Start. Oke, kita pilih bintang yang ini. Lalu teman-teman tinggal copy aja, klik yang ini. Lalu pastekan di bawah H6. Sebelumnya kita buat dulu sebuah div dengan nama icon bintang. Seperti ini. Lalu teman-teman pastikan aja sini sebanyak 4 kali. Dan untuk bintang yang kelima, kita gunakan bintang yang ini. Teman-teman copy, lalu teman-teman pastikan di bawah sini. Teman-teman save, lalu coba kita refresh. Oke, dia sudah muncul seperti ini. Tapi kita mau bintangnya warnanya oranye. Gampang banget. Tinggal kita buat di div kelas icon bintang ini sebuah styling. Contohnya colornya orange. Seperti ini. Coba kita save, kita refresh. Oke, bintang kita sudah berwarna oranye. Dan kita akan memberikan sebuah jarak antara bintang dan teks harga ini. Gampang, kita tinggal masuk ke bagian tag P, lalu kita tambahkan sebuah kelas namanya MT2, margin top 2. Lalu kita refresh, dan dia sudah memiliki jarak. Lalu teman-teman tinggal copy menjadi 9 card, karena produk kita gambarnya cuma ada 9. Teman-teman copy dari div call ini sampai penutup div call. Copy menjadi 9. Kita save, kita refresh dulu. Oke, dia sudah mantap seperti ini. Lalu kita akan mengganti gambar dan tulisannya. Atau harganya juga akan kita ganti. Kita mulai dari yang atas.
Kemudian untuk ini produk 2, kita ganti dulu produk gambarnya, karena kita tidak tahu produk 3 ini gambarnya gambar apa. Kita ganti dulu semuanya sampai produk 9. Oh sorry teman-teman, sepertinya ada yang kelewatan ini. Oh iya benar, ini harusnya 2, ini 3. Oke seperti ini, kita save, kita refresh, dan sudah muncul gambar-gambarnya. Kemudian kita akan mengganti nama produknya. Ini kemeja dan ini sepatu. Produk 2 tadi kemeja. Contoh harganya misalnya 89.000. Kemudian ini ada sepatu. Untuk harganya 150.000. Lalu jam tangan hand sanitizer. Jam tangan contohnya di sini kita buat 100.000. Hand sanitizer contohnya 25.000. Tas, kamera, tas lempang. Contohnya tas selempang seperti ini, atau bebas teman-teman mau buat apa. Kita buat harganya 79.000. Di sini ada kamera. Harganya kita buat 2.500.000. Lalu ada celana dan keyboard. Celana chino. Contohnya seperti ini. Harganya 180.000. Dan di sini keyboard. Harganya kita buat aja 425.000. Kita save, kita refresh. Oke, hasilnya seperti ini. Kemudian kita akan memberikan sebuah judul juga agar tahu kalau ini merupakan bagian dari produk. Jadi kita tinggal copy saja punyanya si kategori ini, div yang judul kategori kita copy aja, kita letak di bawah kontainer dari produk. Tinggal kita ganti ini jadi produk. Lalu tulisannya ini juga kita ganti jadi produk. Kita save, kita refresh. Oke, dia sudah muncul seperti ini. Kemudian kita berikan juga dia sebuah margin agar judul produk ini dengan menu-menu kategori ini memiliki jarak seperti ini. Kita tambahkan aja di kontainernya margin top 5. Kita save, kita refresh. Oke, dia sudah ada margin sebesar 5. Kemudian ini kan antara judul produk dan produk-produknya ini tidak memiliki jarak. Jadi kita akan memberikan dia sebuah margin top juga. Kita berikan aja di sini. Contohnya di sini margin topnya 2. Pak save dulu, kita refresh. Oke, sudah ada jarak seperti ini. Jadi kita tinggal copy yang ini, lalu teman-teman pastikan di setiap div dengan kelas call ini. Pastekan aja semuanya. Teman-teman select dulu seperti ini. Lalu kita pastekan, kita save, kita refresh. Oke, jadi dia sudah memiliki margin top di setiap partnya. Lalu yang terakhir kita akan memberikan sebuah efek apabila mouse diarahkan ke gambar produk ini, maka akan menghasilkan sebuah border. Jadi kita panggil aja card-nya ini, kelas card ini kita panggil
kemudian kita styling di sini. Kita buat juga sebuah komen dengan nama style produk. Nah, terus kita buat juga penutupnya. Biasakan membuat seperti ini agar hasilnya rapi. Kemudian kita berikan dia hover dulu. Apabila card di hover, maka tampilkanlah sebuah border dengan ketebalan 1 pixel, jenisnya solid, dan memiliki warna hitam. Kita save, kita refresh, coba kita arahkan. Nah, seperti ini. Jika kita arahkan, dia akan menampilkan sebuah border hitam seperti ini. Sangat mudah bukan? Lalu coba kita lihat di tampilan mobile. Oke, dia sudah responsif seperti ini. Tuh. Sampai di sini pembuatan menu kategori dan produk sudah kita selesaikan dengan sangat mudah. Jadi selanjutnya kita akan membuat bagian footer. Oke teman-teman, video ini kita cukupkan sampai di sini saja. Kita akan lanjut di video berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih teman-teman.